Hello everyone, selamat malam semua teman-teman. Selamat datang di Oasis Session dari New One International Church. Dan ini adalah sesi di mana kita sama-sama selama 30 menit kita akan menyembah, kita akan angkat tangan kita, dan kita akan dengar kuliah 20 menit ya. Kultum, kuliah 20 menit. Dan saya berharap bahwa teman-teman bisa mendapatkan kesegaran at least di 30 menit ini ya. Oke, yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Bapak. Dan hello everyone. Selamat malam semua teman-teman. Kalau saya bisa nyapa, saya akan sapa semua. Terima kasih Bapak. Thank you Lord atas kebaikan-Mu hari ini. Kami tahu bahwa kami bisa datang dengan segala keberadaan kami saat kami bersama-Mu Tuhan. Thank you. Kemanakah ku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, oh sahabat. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Amin. Terima kasih bahwa Engkau Tuhan yang baik. Katakan sama-sama ya teman-teman, dimanapun kamu berada. Kemanakah ku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, oh sahabat. Dan Kau dekat, oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah
kami Tuhan. Katakan sama-sama teman-teman. Oh bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Thank you Lord, dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Amin Tuhan, sungguh indah. Katakan sama-sama ya teman-teman. Oh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalami bagiku, sungguh indah. Oh, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Bapak atas hari ini. Biar di masa-masa ini kami bisa mendengar firman-Mu dan terinspirasi oleh-Nya Tuhan. Biarlah kesegaran di hari libur ini bisa menguatkan kami. Thank you Lord, di dalam nama Yesus, amin. Oke, sebelumnya saya ucapkan halo semuanya. Halo teman-teman saya, halo teman-teman Jerami dan dari New One International Church. Baik yang baru pertama kali datang di masa ini, di session ini, ataupun yang udah sering datang. Ya, saya berharap session ini menjadi session memberkati bagi teman-teman dan menginspirasi bagi teman-teman. Bagi yang baru pertama kali datang, hello. Hari ini ngomongnya nggak panjang kok, paling 15-20 menit, abis itu doa tutup, abis itu selesai. Jadi saya harap ini bisa jadi kayak fast food lah bagi teman-teman. Kita tahu bahwa nggak semua fast food itu nggak sehat, beberapa fast food itu justru sehat banget, nutrisinya banyak. So, hari ini saya mau bicara soal pencitraan. Teman-teman udah sering dengar kata pencitraan ya? Kita bisa lihat bahwa mungkin kalau teman-teman sering lihat di social media, teman-teman akan lihat ada begitu banyak cowok atau cewek yang foto dengan secakep mungkin. Terus mungkin angle-nya bagus banget. Dan mungkin kamu bisa lihat bahwa ada kayak kamu mungkin beberapa di antara teman-teman suka kadang capek lihat social media melihat begitu banyak cowok ganteng dan cewek cantik gitu. Dan mereka itu sebegitunya.
kayak kok setiap angle cakep banget dan kayaknya they look so happy jalan-jalan. Dan teman-teman, saya nggak tahu ada di antara teman-teman pernah lihat atau enggak, tapi saya tahu banyak yang teman-teman pernah lihat. Dan banyak di antara teman-teman mungkin merasa iri dengan itu. Banyak di antara kita lelah dengan pencitraan. Banyak di antara kita yang bahkan ngelihat kok banyak orang hidupnya kelihatan sempurna banget ya. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman, saya tahu banyak yang iri, dan makanya hari ini sharing soal pencitraan kayak rame banget. Kenapa? Karena kita udah terlalu sering lihat, dan bahkan beberapa citra especially di social media membuat kita iri dan membuat kita merasa kok hidup kita nggak seberuntung mereka ya. Tapi ini yang kita perlu pelajarin teman-teman. Di balik satu foto yang sempurna di social media, ada puluhan foto yang gagal. Sebagai orang yang pernah sering kali fotoin, bagi cowok-cowok yang Instagram husband ya, atau Instagram boyfriend, pasti yang cewek-ceweknya demen banget foto-foto, pasti tahu di balik satu foto yang berhasil, sempurna, angle-nya bagus, tangannya kurus, ada begitu banyak foto yang gagal, tapi itu nggak diambil. Foto-foto yang dimana kalau temen tahu pas di foto gitu kayak kok tanganku gede, mukaku kok agak aneh, kok angleku lonjong dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, saya mau kasih tahu triksnya. Jadi yang dipilih memang yang ditaruh di Instagram itu adalah foto yang sudah terpilih. Tapi di balik foto yang terpilih itu ada begitu banyak yang gagal, begitu banyak yang tidak sempurna. Maka teman-teman yang kalau nggak punya boyfriend atau girlfriend nih silakan menangis. Tapi yang pacarnya narsis banget pasti ngerti maksud saya. Harus difotoin, kalau misalnya nggak difotoin ngambek dan sebagainya. So, jadi jangan mudah terpacu atau jangan terlalu larut di dalam apa yang kita lihat. Apalagi teman saya pernah cerita tentang bagaimana dia deketin satu cewek. Ceweknya itu taruh Alkitab, ayat firman Tuhan di biodata Instagramnya. Tetapi begitu dideketin ngobrol, baru mau PDKT, dia kira bahwa ini anak cinta Tuhan. Ternyata ini perempuan yang didekatin dari awal ketemu sampai akhir ketemu ngomongnya duit terus, uang terus, nggak selesai. Ternyata di balik satu ayat Alkitab yang begitu rohani, ternyata orangnya ngomonginnya mata duitan banget. Orang ngomongin duit terus. Jadi teman-teman perlu mengerti bahwa seringkali siapa diri kita atau siapa diri orang yang ditonjolkan orang itu bisa jadi dua hal berbeda. Makanya jangan mudah percaya kalau ada satu di Instagram, ada satu angle yang bagus, yang sempurna, dan atau ada yang tulis ayat Alkitab di biodatanya, jangan mudah percaya. Kenapa? Karena ayat firman Tuhan, walaupun baik ditulis di biodata, lebih baik lagi kalau ditulis di dalam hatimu. Semua orang mudah menulis ayat di biodata Instagram, tapi tidak semua menaruh ayat itu di hatinya mereka. So, ya teman-teman jangan terlalu kagum. Jadi saya berkali-kali ngelihat ya, sampai sekarang ya saya udah kenyang ngeliat orang anak Instagram, ngeliat foto-foto yang cakep dan foto-foto yang bagus. Saya cuma bisa bilang bahwa misalnya pencitraan, you fake, palsu lu. Padahal begitu aslinya berantakan hidupnya. Tentu mencitrakan diri yang baik tidak salah. Tentu foto yang bagus itu tidak salah. Tapi jangan sampai itu membuat kita lupa bahwa itu hanyalah foto. Jangan sampai kamu hanya menulis, kamu terlalu fokus hanya mempercantik Instagrammu, mempercantik TikTokmu, sampai hidupmu sendiri lupa dipercantik. Halo teman-teman, saya ulang sekali lagi. Silahkan percantik Instagrammu, silahkan percantik TikTokmu, asal jangan lupa percantik hidupmu. Digital life adalah digital life. Kamu harus percantik dari life-mu lewat firman Tuhan. Makanya harusnya di ayat ini menarik teman-teman. Doa Amsal 14 ayat 13 versi BIMK mengatakan, di balik tawa mungkin ada tangis. Kegembiraan dapat berakhir dengan kedukaan. Ini kenapa ayat ini real sekali? Kenapa sama seperti orang yang mudah pencitraan, tapi di baliknya tidak seindah itu, teman-teman. Terlalu banyak orang pakai topeng di dunia ini. Terlalu banyak orang dan makanya seperti teman-teman kalau lihat di Instagram, lihat di dalam pencitraan mereka, makanya hari ini isunya, pertanyaannya teman-teman,
Jangan isunya bukan kenapa mereka pencitraan. Tapi harusnya pertanyaan benar adalah apakah saya sadar bahwa itu hanya pencitraan? Bahwa di balik wajah mereka yang cerah tersembunyi banyak cerita. Dan kadang kita tidak bisa tahu hal itu kalau kita belum kenal mereka lebih dalam. Pastikan kita jangan tertipu pencitraan banyak orang. Not everyone is okay. Mungkin kalian berpikir bahwa yang difoto cakep-cakep itu is okay, tapi tidak semua. Makanya kalau teman-teman suka follow Lambe Tura, teman-teman bisa lihat begitu banyak artis yang fotonya bagus-bagus, ternyata bikin drama ternyata. Mungkin teman-teman sudah sering melihatnya. Dan jika kita perhatikan baik-baik, kita akan lihat pada dasarnya siapapun orangnya punya struggle. Semua orang punya struggle, dan hanya karena mereka tidak menunjukkan tidak berarti itu tidak ada. Semua orang punya sedihnya masing-masing. Saya sudah temukan jarang ada orang yang nggak ada sedihnya, nggak ada cacatnya. Semua orang ada naik turunnya. Dan saya rasa itu sesuatu yang nggak sepenuhnya buruk, teman-teman. Ya memang sih, tapi kita kalau boleh jujur, kadang-kadang kita kesel. Kadang-kadang kita iri dengan mereka yang caper. Kadang-kadang kita iri dengan mereka yang nyebelin. Kadang-kadang kita iri dengan mereka yang pamer. Kadang-kadang kita iri dengan mereka yang songong, seakan-akan kayak pencitraannya songong gitu, dan berbagai kelakuan menjijikan lainnya. Tapi kadang jarak bisa bikin kita salah lihat. Saya ingat pada waktu saya dulu pernah makan rame-rame bareng teman saya di satu daerah di Kelapa Gading. Itu lagi makan di kafe tenda daerah situ. Kemudian saya datang dan saya ngeliat ada perempuan malam-malam pakai bajunya kok agak pakai gaun kayak mini dress gitu. Saya bingung kok bisa ada perempuan malam-malam gini pakai mini dress. Saya pikir apa dia nggak takut dia papain. Saya pikir saya penasaran, akhirnya saya lihat dekat, ternyata itu cowok, teman-teman. Saya kira cewek, ternyata itu cowok. Nah itu teman-teman mungkin tahu tipikal manusia nahluh ya, dari jauh. Nah dari dekat loh, yang kayak gitu-gitu ya. Dari jauh kelihatannya tuh cakep, nggak tahu pas dari dekat, astagfirullahaladzim, ternyata dia laki gitu. Tapi saya tidak akan menyadari dia laki atau bukan. Ternyata dia laki yang pakai lagi berdandan ala perempuan, bencas istilahnya. Tapi saya tidak akan tahu itu laki-laki atau perempuan kalau misalnya saya nggak mendekat. Nah makanya kadang untuk kita tahu kebenaran, kita perlu mendekat. Kalau teman-teman mau tahu kebenaran dengan Tuhan, teman-teman harus mendekat dengan Dia. Kalau teman-teman mau tahu kebenaran dengan seseorang, kamu harus mendekat sama dia. Kamu nggak bisa lihat dari jauh. Kamu harus kenali dia dari jauh, dari dekat. Kamu nggak bisa lihat orang hanya dari Instagramnya saja. Saya tahu ada orang Instagram yang di foto cakep banget, tapi begitu ketemu orang awkward setengah mati, ngomong aja nggak bisa. Nah, kayak gitu-gitu teman-teman. Karena pada dasarnya orang-orang segitu itu mereka mencitrakan diri mereka sempurna karena mereka merasa insecure dengan diri mereka. Mereka merasa tidak aman dengan diri mereka. Saya menyukai satu anime, kalau teman-teman tahu, atau manga tokoh yang namanya Naruto, teman-teman. Naruto mungkin adalah salah satu tokoh yang paling berisik, yang paling mulut besar. Tapi kenapa itu terjadi? Karena dia pengen diperhatiin. Dia pengen untuk bisa peduli maksudnya. Dia pengen untuk bisa ada orang yang menghargai dia. Dia pengen disayang. Jadi di balik capernya dia membutuhkan ada orang yang peduli sama dia. Nah hal-hal seperti ini yang kita perlu mengerti, teman-teman. Kita perlu mengerti sekali bahwa kadang kita ketemu orang-orang yang bawel tapi kurang kontribusi. Ya memang, yang biasanya suara paling kencang kurang kontribusi, kekurangannya banyak biasa teman-teman. Nah makanya kadang sebelum kita kesel sama mereka, kita perlu mendekat sama mereka. Kita perlu kenalin dulu ya. Kita perlu kenalin lebih dalam. Karena saya tahu kadang kita paling pengen ngejudge bawaan ya. Saya tahu, tapi kadang kita ini menghakimi orang yang tidak kita kenal baik. Kita menghakimi orang yang tidak kita kenal baik. Tapi kalau kita kenal dia dengan baik, kita akan berhenti menghakimi dia. Bahkan kita mungkin akan berusaha lihat dari sudut pandangnya dia. So, kalau teman-teman ada kesel sama seseorang, kadang orang-orang suka kamu hakimi dalam hati, mungkin adalah orang-orang yang butuh kamu dekati.
perlu kamu ajak ngomong. Minimal tahu dulu. Ini kamu ngobrol dulu sama dia. Minimal kamu tahu kenapa nih orang bentukannya kayak gini. Dan teman-teman akan menyadari bahwa tidak semua orang itu sempurna. Saya pernah bikin sajak, teman-teman. Saya pernah bikin sajak dan saya akan bantu translate dalam bahasa Indonesia ya. Nah, soalnya gini teman-teman. Ini sajaknya udah cukup lama, tapi saya akan sebutkan bagi teman-teman. Anyone who says I don't care secretly cares. Orang-orang yang suka ngomong gue nggak peduli, biasanya sebenarnya peduli. Anyone who says I'm strong secretly weak. Orang yang biasanya ngomong gue kuat, biasanya dia lemah. Anyone who screams I'm happy secretly in pain. Orang-orang yang biasanya ngomongnya gue happy, biasanya dia terluka. Kadang apa yang terlihat di luar tidak selalu sama dengan apa yang di dalam. Kita perlu belajar untuk melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Kita perlu belajar untuk be kind. Period. Nah, teman-teman, ini sangat relatable. Kenapa? Karena banyak orang-orang bilang, saya tahu begitu banyak perempuan yang, especially perempuan ya, atau cowok juga sama aja sih. Pas pada waktu ngobrol soal mantan, dia bilang, oh enggak, gue udah gak peduli, gue udah move on, I don't care, gue gak peduli sama dia. Gimana sih keadaannya? Tapi abis itu ngomongin di depan temennya, I don't care, gak tahu stalk di Instagram. Soalnya, makanya saya gak pernah percaya sama orang yang terlalu ngomong I don't care. Kenapa? Karena kalau misalnya dia ngomong, kalau misalnya dia memang gak peduli, dia gak perlu ngomong. Kita udah tahu bahwa dia gak peduli. Orang-orang benar gak peduli, biasanya pas kita ajak ngomong, dia bakal, cuma ketawa aja. Tapi biasa ngomong I don't care kekencangan, biasanya sebenarnya mereka peduli. Ada juga yang bilang bahwa anyone who says I'm strong secretly weak. Banyak orang yang ngomong bahwa gue udah kuat kok. Padahal saya tahu pada waktu dia lagi pada waktu dia lagi berasa kuat, padahal nangis di belakang. Itu biasa orang kayak gitu. Biasanya mereka ngomong saya kuat, itu justru untuk ngomong sama diri mereka sendiri. Karena mereka tahu mereka gak kuat. Dan mereka bilang, anyone who says I'm happy, secretly in pain. Orang-orang berasa, dia bilang dia happy, sebenarnya dia dalam kesakitan. Saya tahu sebelum pandemi, bahkan sekarang pandemi udah mau berlalu, saya tahu ada orang-orang yang nongkrong di tempat party, di center party. Kalau teman-teman tahu, mabuk-mabukan sampai minum wine, sampai nyanyi izinkan aku. Atau sekarang bukan izinkan aku lagi ya, sekarang baby I'm not yours and you are mine, ya gitulah. Atau apalagi, oh so Sally can wait, yang nyanyi yang kayak gitu-gitu sambil ngangkat gelas wine. Ternyata kelihatannya mereka we are so happy, snapgram pakai gelasnya. Ternyata mereka bikin Instagram close friend, do you know how much I miss you? Ya, pencitraannya happy, pasti close friend sedih juga. Sedih. Jadi artinya ya kadang yang kelihatan gak selalu seperti yang kita bayangkan. Jadi kita perlu belajar untuk melihat seseorang dari sudut pandang yang lebih baik. Kita perlu belajar melihat dari sudut pandang Tuhan. Bahwa di balik pencitraan mereka, sebenarnya mungkin ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Jadi kalau teman-teman lihat ada orang pencitraan, itu jangan mudah dihakimi. Kamu kenali dulu, dan itu akan membantumu untuk melihat dia lebih baik. So teman-teman perlu kenali lebih dalam. Betul kita berhak untuk naik darah sama makhluk-makhluk kayak gitu. Betul, saya setuju. Dan mereka tuh annoying, kelihatannya kayak berusaha sok kuat. Tapi ingatlah, bisa saja itu topeng. Saya rasa dari apa yang saya ngomong, teman-teman mulai kebayang. Mungkin ada orang-orang di kepalamu yang, iya orang kayak gitu. Oh iya kayak gitu. Mungkin di posisi sekarang, kalau teman-teman sebel dengan dia, teman-teman dekati mereka. Perlakukan mereka sebagai orang biasa, perlakukan mereka sebagai teman. Jangan-jangan ntar mereka curhat sama kamu. Mereka cerita bagaimana hidup mereka atau menderita. Ingat teman-teman, kaya nggak berarti nggak menderita. Saya tahu ada orang-orang yang
jauh lebih tajir dari saya, tapi kayaknya hidupnya lebih menderita gitu dari saya. Sampai dia bilang, terserah deh, gue biasa aja, nggak apa-apa, yang penting gue bahagia. Haha, pada semua orang banyak yang pengen seperti dia. So, idenya adalah, makanya tips dari saya, nggak usah berlomba sok-sok lomba menderita deh teman-teman ya. Soalnya banyak anak Tuhan juga suka lomba menderita, adu derita istilahnya. Banyak anak Tuhan suka adu derita. Kayak misalnya, lu tau gue stres gini. Nah lu cuma gitu, lah gue, nah yang kayak gitu-gitu tuh, pengen ditabokin kan orang kayak gitu kan. Pengen ditampulin kayak lomba menderita, kayak seakan-akan gue yang harus paling tersakiti, gue yang paling menderita. Kayak adu derita gitu kan, tengil gitu, pengen tabokin maksudnya. Ya kalau mereka lagi cerita mereka menderita, ya mungkin itu penderitaan mereka. Mungkin tidak separah kamu, iya, tapi bukan berarti kamu tidak mendengar, dan bukan berarti kamu tidak berempati. Mencoba berempati, walaupun tidak semua bisa diempatikan. So, saya harap prinsip ini bisa membantu teman-teman untuk menginspirasi, memikirkan. Ini ada pertanyaan, tinggal satu lagi sebelum saya jalan. Jika ada orang memberi dan tindakan itu dipost di media sosial, apakah ini termasuk pencitraan? Bisa iya, bisa enggak. Karena kita nggak pernah tahu alasannya. Siapa tahu ada orang sengaja foto di sosial media untuk pertanggungjawaban. Ada yang kayak gitu. Jadi nggak selalu pencitraan. Ada loh, memang kalau di New Wine itu semua baksos yang kami lakukan difoto. Kenapa? Simply supaya ada pertanggungjawabannya. Kalau nggak difoto kan orang bisa kira jangan-jangan duitnya ngilang kemana gitu. So balik lagi, kita nggak pernah tahu isi hati orang. Yang penting kita tahu aja maksudnya. Nggak usah terlalu dihakimin lah. Oke? That's all. Saya harap ini memberkati, saya harap ini menguatkan. Bagi di antara teman-teman yang merasa terinspirasi bisa repost atau nggak bisa Rabu depan bisa datang lagi. Dan kita akan ngobrol soal Oasis Session dengan tema yang lain. Semoga ini menyegarkan dan menguatkan. Mari berdoa. Tuhan, aku berdoa buat anak-anakmu, semoga ini menginspirasi bagi mereka semua. Semoga ini menguatkan bagi mereka semua dan menyegarkan bagi mereka semua. Terima kasih atas kebaikanmu, hamba-Mu selesai berbicara. Kami berdoa supaya Engkau mengurapi dan memberikan mereka pemikiran yang jelas, Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, semoga memberkati. Take care teman-teman, sehat-sehat semua. Hidup. Selamat menikmati sisa hari libur bagi yang libur. Dan mari besok kita berjuang lagi. Take care. God bless you all.